Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, yang penciptaannya terwujud, yang ada di langit maupun ada di bumi, termasuk diri kita sebagai wujud penciptaan Allah. Maka kita jangan sampai tidak bersyukur, karena Allah selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita dan selalu menyayangi kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita, karena masih di luar sana banyak orang yang masih terbaring lemah di ruangan ICU. Baru tadi pagi juga terdengar panggilan, dipanggil kembali oleh Allah. Kemudian banyak lagi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Maka kita yang diberikan kemudahan ini tidaklah baik jika kita tidak mengucapkan selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya beliau dijadikan sebagai panutan hidup, karena Nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Islam berharap sekali mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mengambil tema yang berjudul Ramadan dan muhasabah diri. Saya sangat tertarik dengan tema ini. Kenapa? Karena dengan tema ini membuat saya itu berpikir bahwasanya memang ini momentum yang sangat baik. 10 hari terakhir ini harusnya masa-masa kita memuhasabah diri kita. Jadi, tapi kebanyakan kaum muslimin ini di 10 malam terakhir ini udah sibuk. Sibuk dengan kesibukan dunia-dunia yang tidak pernah habisnya. Dunia ini memang tempatnya sibuk. Kalau nggak sibuk bukan dunia namanya. Tapi ketika kita menyadari bahwasanya 10 malam terakhir ini di mana Nabi Allah Nabi Allah sendiri saja banyak meningkatkan ibadah-ibadahnya dibanding dari 10 malam sebelumnya, masa kita kalah dengan Nabi? Kita paham saja, ibu-ibu rumah tangga ini kan pasti sibuk menyiapkan segala macam persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Tapi jangan sampai terlena. Kita atur waktu dengan sebaik-baiknya. Pada malam 10 hari ini, ibadah kita tingkatkan. Kita bangun di tengah malam. Kita bermunajat kepada Allah. Kita berzikir. Jadi iktikafnya kita itu pada saat setelah kita sholat lail. Jangan kita bangun pada saat waktu sudah terdesak mau sahur. Waktu 15 menit sudah mau imsak. Bagaimana kita mau sholat lail? Ini sebenarnya pada saat bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk sholat lail ini sangat besar gitu. Kita bangun, pasti kita bangun tiap malam sebelum kita menyiapkan makan sahur, kita ibadah dulu. Kita munajat dulu, ini kesempatan, minta sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ini sudah 10 malam terakhir ya Allah. Apa betul hamba nanti bisa ketemu lagi ya Allah di Ramadan berikutnya? Pertemukanlah ya Allah, pertemukanlah hamba di Ramadan berikut. Kita minta ampun, karena banyak sekali dosa yang kita lakukan, tapi Allah masih sayang betul sama kita. Buktinya apa Allah sayang sama kita? Kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak diberikan kepada orang lain.
pada bulan Ramadan ini. Jadi kita ingat lagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, terlalu banyak dosa hamba ini. Terlalu banyak ya Allah. Kalau memang hamba ini tidak layak masuk surgamu, ampunilah hamba ini ya Allah. Hamba sangat berharap surgamu. Ini kesempatan kita pada 10 malam terakhir. Selanjutnya, di Ramadan malam kemuliaan ini ada beberapa poin berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1, pada malam ini diberkahi oleh Allah dan permulaan diturunkannya Al-Quran. Jadi poin 1 ini menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Poin kedua, pada malam itu segala urusan kita ini dijelaskan, diatur ulang sama Allah. Jadi 10 malam terakhir ini kenapa ibadah kita harus kita tingkatkan? Ini segala urusan kita ini dikaji ulang sama Allah. Dengan cara Allah menurunkan malaikat Jibril untuk mengatur rezeki kita, mengatur ajal kita, mengatur nasib kita, mengatur kehidupan kita. Ini berlakunya 1 tahun ke depan ya. Jadi berlaku 1 tahun ke depan. Ini terdapat dalam surah Al-Qadar ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu Allah turunkan Jibril untuk mengatur segala macam urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut poin ketiga. Pada malam itu nilai keutamaan ibadah kita ini disamakan dengan ibadah 1000 bulan. Berapa bulan sudah kita hidup ini? Berapa banyak sudah ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan? Jadi di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan ibadah sunnah. Karena nilai pahalanya itu ibadah sunnah kita ini sama dengan ibadah wajib pada bulan lain. Jadi sayang sekali gitu. Allah meningkatkan semua pahala-pahala daripada bulan biasa pada saat bulan Ramadan. Apalagi 10 malam terakhir. Jadi ketika kita bangun, kita minta, kita bermunajat kepada Allah, Jibril turun. Catat nama kita. Alhamdulillah nama kita sudah masuk pada catatan. Yang insya Allah kehidupan kita 1 tahun ke depan ini akan lebih baik lagi daripada 1 tahun sebelum. Ini sudah janji Allah. Jadi kita tidak usah takut. Allah itu kalau sudah berjanji dia akan membuktikan, dan itu kita harus yakin. Segala sesuatu kejadian di bumi ini itu sudah qadarullah. Jadi tidak usah bingung rezeki kita kok segini, itu sudah qadarullah. Lanjut ya. Kemudian kita kadang mikir, kenapa anak keturunan saya seperti ini ya Allah? Itu qadarullah, maka kita disuruh minta. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah anak keturunanku menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti. Jadikan mereka anak-anak yang berguna ya Allah. Anak-anak yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidup kita ini kalau berguna itu memang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita hidup dan sibuk dengan urusan kita sendiri, tidak bisa bermanfaat buat orang lain, ini hidup kita ini masih kategori hidup yang sia-sia. Rugi. Sayang sekali kalau kita masuk kategori itu. Poin keempat,
Pada malam itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dilaksanakan. Dan segala keburukan itu dibebaskan sama Allah. Luar biasa itu. Pada malam Lailatul Qadar. Minta semua kebaikan-kebaikan sama Allah. Percaya. Bi'uduni istajib lakum, kata Allah, berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Dan kata Allah ini juga di hadis lain, Allah itu malu ketika melihat umatnya berdoa dan dia tidak kabulkan. Jadi sering kita angkat tangan ini. Ayo, kesempatan ini masih ada beberapa hari menuju hari raya. Kesempatan banyak kita mengangkat tangan minta. Gak apa-apa minta dengan bahasa-bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita lah. Ya, lanjut pada poin kelima. Malam itu Allah mengampuni segala dosa-dosa hambanya yang bangun tengah malam. Nah, sayang sekali kan ibu-ibu kalau kita sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita jangan mau kalah sama bapak-bapaknya ya. Kalau bapak-bapak memang kesempatannya banyak. Dia tidak harus sibuk mengurus urusan rumah tangga, tidak harus sibuk menyiapkan makanan dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai kalah. Maka di sini kita belajar memanage waktu kita supaya tidak sia-sia gitu. Supaya waktu kita ini benar-benar bermanfaat. Malu kita sama ulama-ulama dulu, sama para salafus saleh dulu itu ya. Mereka sibuknya luar biasa, tapi ibadahnya mereka juga luar biasa. Kita melihat bagaimana para dai-dai kita itu, belum urusan rumah tangga, belum lagi mereka harus mikirkan umat, mereka dakwah kemana-mana. Lihat bagaimana sibuknya mereka masih sempat ibadahnya yang nilai ibadahnya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita di sini bisa menyamakan dengan ibadah suami kita ini, ya, menyamakan ibadah suami kita, mau luar biasa. Pahala kita ini lebih, Bu, karena kita mengurus rumah tangga ini sudah dapat pahala. Oke ya, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, tanda-tanda malam kemuliaan itu, udara dan angin tuh terasa tenang, suasananya cerah, tidak dingin dan tidak panas. Ya sudah, kita mulai rasakan ini. Mulai malam masuk 10 malam terakhir itu, cahaya ya, kita lihat di luar itu bulannya terang. Perhatikan ya ibu-ibu, nanti malam mulai perhatikan kembali. Terang di luar itu, suasana itu tenang gitu. Ayo, kita perbanyak amal-amal kebaikan, ngaji gitu ya. Kita ngaji, kemudian kita berzikir. Tanda kedua, itu orang yang beribadah pada malam hari itu mendapatkan ketenangan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Yang berbeda pada dia rasakan pada malam-malam sebelumnya, pada malam lainnya itu. Ayo, coba. Saya ini sudah mulai merasakan kenikmatan gitu ya. Ketika saya mendapatkan teori ini, saya praktekin itu luar biasa, memang terasa, Bu. Bangun malam, rasanya tidak mau beranjak dari tempat duduk habis setelah sholat, habis zikir itu rasanya nggak mau beranjak. Kalau nggak ingat belum sahur gitu. Itu rasanya tenang, adem hati itu. Di situ sambil berpikir, Allah, dapatkan kembali hamba di Ramadan berikutnya ya Allah. Selalu minta begitu. Takut ya Bu ya, takut besoknya kita sudah nggak ada. Kemudian hikmahnya, ini ya, setelah ada tanda-tanda pada malam kemuliaan ini ada hikmah malam kemuliaan itu poin pertama adalah sebagai motivasi. Betul ini. Motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Harus lebih bersemangat lagi kita dalam beribadah. Jadi kita malu sama Allah ya. Malu saja bagian dari iman gitu. Dan memang kita udah termasuk orang-orang beriman kalau kita sudah ibadah Ramadan, karena ibadah Ramadan ini hanya untuk orang-orang beriman ya. Jadi kalau kita memang mau mendapatkan hikmah, mau mendapatkan kemuliaan Ramadan ini mulai terasa nih. Kadang saya sedih juga ketika lewat ke Siring itu lihat berjilbab, santai kan masa. Lihat begitu terbesit kadang lihat, ya Allah, semoga dia diberikan hidayah. Lihat bapak-bapaknya santai.
Maka saya di situ bersyukur kembali diberikan pasangan hidup yang paham gitu ya. Paham walaupun kerja berat masih ingat ibadah Ramadan. Lanjut hikmah terakhir. Untuk melihat ya, di hikmah yang terakhir ini Allah melihat dan menentukan siapa saja orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan. Ya, supaya kita mendapatkan kemuliaan itu ya seperti itu tadi. Saya rasa cukup penyampaian saya ini. Ayo ibu-ibu, kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun jika ada hilaf dalam penyampaian saya tadi. Mohon ampun sekali, itu keluarnya dari saya kalau banyak kesalahan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.